Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Lentera Kolbu, kita ketemu kembali bersama kita dan episode kali ini sangat spesial karena bukan hanya ceramah tapi akan kita ngobrol bersama dengan banyak orang, tentu dengan Ustadz ya. Ada pengasuh Lentera Kolbu, ada Ustadz Haji Agus Kibuya Cepot yang akan menemani kita dan kemudian juga akan memandu dengan berbagai hal dan membicarakan atau ngobrol perkara ajaibnya sedekah atau dahsyatnya sedekah. Nah, kali ini kita ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber yang ada dan kita ngobrol cair aja nih dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Ada di sebelah kiri saya Ustadz Haji Agus Kibuya Cepot selaku owner Travel Umroh dan Haji QC Sanama. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Kita ngobrol di suasana biasanya kita berdua, tapi ini kebanyakan ya. Siap ya? Siap. Oke, baik. Sebelahnya lagi ada Kang Yunandar Saputra, yaitu Dirut PT Semaju Elang Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kang Yunandar sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya Kang? Makasih banyak undangannya. Baik, ada lagi Kiai Haji RD Hardiman. Beliau adalah pengurus TKM Al Jabar. Pak Kiai sehat ya? Sehat selalu. Dan di ujungnya ada dari dari Semaju Elang Putra. Dengan Kang Andri Kurniawan. Andri Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kang Andri. Terima kasih atas kehadirannya. Ustadz, Ustadz dulu deh pendek soal dahsyatnya sedekah dalam hidup kita. Apa sih yang bisa kita maknai dari sedekah? Sebetulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kasihan memberkati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan topik hidayahnya kepada kita semua. Salah satu keajaiban daripada sedekah itu sendiri adalah yang pertama, tidak balaya, menolak terhadap malapetaka ataupun bencana atau istilah dalam konteks bahasa itu balai. Jadi dengan sedekah ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Suatu saat malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang terkuat di muka bumi ini? Besi, tanah itu adalah kuat. Tanah kalah dengan apa? Yaitu dengan besi. Besi ini ada yang lebih kuat daripada besi, ada. Apa itu? Api. Apa yang lebih kuat daripada api? Air. Jadi api kalah itu dengan air. Di Banyur kan? Air. Salaki atau ngamak berarti kekali kudang itu setan. Setan terbuat dari api adalah itu jadi lagu misalnya itu maaf Pak Banyur lain Banyur bedamian Banyur perang ya. Kemudian air, ada yang lebih kuat daripada air, yaitu angin. Ada yang lebih kuat daripada angin, jadi kekuatan di muka bumi yang terkuat adalah sedekah. Baik. Artinya dari semua kekuatan yang ada di muka bumi, sedekahlah adalah sedekah. Baik. Oke, baik. Kemudian yang kedua, sedekah itu jalbi rizki. Sedekah itu menarik-narik rezeki. Jadi sedekah itu ibarat umpan. Gitu. Umpan cacing mengait lele, umpan lele mengait berbumbok kan gitu. Umpan ikan tenggiri naik atau ikan hiu kan itu. Jadi semakin besar umpan maka semakin besar pula ikan yang akan memakan umpan kita. Jadi lizal beris kita lihat sedekah itu. Zakat dibatasi 25% atau 5% maksimal, tetapi sedekah tidak terhindar. Jadi saking ajaibnya semakin besar sedekah maka semakin besar pula rezeki yang akan kita terima. Kemudian yang ketiga diantaranya sedekah itu lihisbinnar. Sedekah itu menolak atau menjadi benteng daripada neraka. Artinya ini bagaimana kekuatan sedekah itu luar biasa. Sedekah satu nolak balai. Jadi yang kedua narik rezeki, yang kedua puncak nanti benteng neraka aja mau asuh. Luar biasa. Pak Kiai mau menambahkan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau amalan-amalan yang lain itu mungkin biasa-biasa saja. Tapi kenapa Allah secara khusus
mengabadikan sedekah ini di dalam satu kata dan dalam satu surat. Di dalam surat 63 di ayat yang ke-10 dan 11. Redaksinya adalah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Redaksi ini secara terbatas, berinfaklah dari itu yang aku berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Kayak pula mereka berkata, Rabbi laulah khatani, ya Rabb, ila ajalin qarib. Jangan hari ini kau panggil nyawa. Semakin terucap tadi, azal kita sudah dekat. Dan di saat itulah bukan zakat, bukan haji, ya, bukan sholat, tapi ternyata Allah mengabadikan. Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Dan aku masih mau bersedekah. Dan aku ingin mau berbanyak berbuat kebaikan. Apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa. Aku tidak akan mengakhirkan detik menit hari ini, ya, nyawamu diambil, dicabut oleh Allah. Maka bahasa sedekah itu kalau diartikan sedekah setiap detik hidupnya berkah. Baik, luar biasa. Jadi ketika memang seseorang dicabut nyawanya, yang terlontar sebetulnya ingin sedekah. Sedekah ingin. Selama ini mungkin itu tadi datang malaikat itu tadi, malaikat Israel, dan itu dibikin lagu The Golden Remix. Ya kan? Terlambat sudah. Terlambat. Baik, oke. Nah, kita ke Kang Winandar. Kang Winandar, ya, melihat makna sedekah ini sendiri bagi Kang Winandar, apa sih gambarannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang atas pertanyaan tersebut mengenai sedekah yang dimaknai oleh seorang Winandar Saputra. Di mana saat ini saya memimpin sebuah perusahaan PT Semajuan Putra. Dan memang dalam diskusi kali ini adalah membahas tentang dahsyatnya mengenai sedekah. Itu benar-benar saya rasakan manfaatnya di luar konteks bahwa bersedekah itu adalah mengurangi dari nilai angka rupiah, tapi benar kata Buya dan juga Kiai bahwa apa yang dikeluarkan maka akan kembali dengan berlipat ganda. Saya alhamdulillah berbagi pengalaman di mana bersedekah ini tidak ada limit. Dan jangan dinanti-nanti ketika kita ditumpuk dulu harta misalnya, bagaimana kalau kita dicabut duluan, tidak sempat untuk bersedekah. Maka setelah bersedekah diniatkan lillahi ta'ala, rezeki kembali itu tidak ditunggu-tunggu. Jangan sampai saya merasakan saya bersedekah, kapan ya Allah akan ganti, hilangkan itu. Karena Allah maha pasti kan dengan janjinya. Gak usah ditunggu-tunggu gitu. Gak usah diharap-harap gitu ya? Iya, sedekah lillahi ta'ala. Tapi buktinya adalah dimudahkan oleh Allah setiap hal mencari rezeki tanpa susah payah. Datang sendiri dengan berbagai orderan misalnya seperti itu. Sedekahnya tidak besar padahal. Misalnya memberikan beras 1 karung setiap tanggal 15 ke staf, karyawan, dan juga teman-teman di luar perusahaan yang memang kondisinya kami tawarkan. Bagaimana kondisi Anda sekarang? Lagi repot untuk beras saja susah. Bagaimana kalau tanggal 15 aku datang ke sini, aku bisa 1 karung. Saya tidak berharap bahwa dengan 1 karung saya kembali lagi jadi 700 karung. Karena saya yakin, kami yakin bahwa janji Allah adalah pasti. Baik, artinya Kang Winandar sendiri memang dapat hikmah baik ya dari situ, bagaimana sedekah itu dahsyatnya luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan tadi Kang Winandar sampaikan bagaimana penguatan dari sisi Islam ya menurut Ustadz Agus. Nanti kita akan dengarkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Media. Alhamdulillah masih bersama kami dalam Lentera Kolbu. Kita masih membahas tentang
dahsyatnya sedekah dalam hidup. Jadi kita ngobrol santai perkara sedekah bersama dengan beberapa orang yang hari ini hadir. Sebetulnya ini kumpulan atau kemudian teman-teman dari Ustadz Haji Agus Kibian Cepot. Pak Ustadz, kita tadi sudah dengarkan dari Kang Winandar bagaimana beliau mengimplementasikannya dalam kehidupan. Menurut Ustadz bagaimana? Kang Winandar mengimplementasikan itu sudah benarkah, sudah baikkah, atau kemudian seperti apa? Sudah sangat benar dan patut menjadi sebuah uswah bagi muslim yang lainnya seperti itu. Karena kenapa? Karena keperluan. Jadi manakala kita berbagi, artinya rezeki kita diberikan kepada orang yang lain, maka itu adalah rezeki yang abadi ya. Karena yang kita makan itu adalah rezeki yang habis untuk nutrisi tubuh, habis untuk, mohon maaf ya, kotoran gitu ya. Kemudian mungkin akan suatu saat akan habis pula rezeki yang kita makan dimakan oleh bilatun beakin ya. Rezeki yang kita keluarkan adalah rezeki yang abadi. Kenapa? Karena di sana akan ada Tertulis begitu. Oke, baik. Dan yang kedua, ini luar biasanya daripada keajaiban sedekah. Ceritanya suatu saat Rasulullah itu bersama para sahabat kemudian bersabda, kelak nanti aku di surga dengan orang miskin itu akan berbarengan, seperti terunjuk dengan jari tengah. Sehingga Abdurrahman bin Auf ingin miskin jadi. Maka pada waktu itu terjadi di Madinah gagal panen kurma, jadi pada busuk kurma tersebut. Nah, sebab Abdurrahman bin Auf ini ingin miskin, maka dibelilah karena tidak ada yang membeli kurma busuk tersebut. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf karena ingin apa? Ingin miskin, asik miskin. Orang mengentaknya kaya, beliau ingin miskin. Kenapa? Karena ini berbarengan dengan Rasulullah. Ternyata pada waktu itu terjadi sebuah kayak kita kemarin COVID ya, corona lah, pandemi. Terjadi pandemi di negeri Yaman gitu. Dan dari para ulama ada isyarat bahwa obat penyakit ini adalah kurma busuk. Akhirnya mendapat informasi bahwa gagal panen kurma busuk itu ada di Madinah. Sehingga berangkatlah Raja Yaman ke Madinah dan bertanya datang kepada para petani. Kata petani, sesungguhnya kurma ini sudah dibeli sama seorang saudagar yang namanya Abdurrahman bin Auf. Datanglah kepada beliau, kemudian mau membeli kurma busuk. Kata Abdurrahman, tidak akan dijual karena ini busuk gitu. Tetapi kata raja tersebut, Yaman tersebut, aku sungguh perlu terhadap ini karena terjadi pandemi di negeriku untuk masyarakat, sehingga dibeli dengan 10 kali lipat. Jadi kurma itu dibeli oleh Raja Yaman 10 kali lipat, sehingga Abdurrahman bin Auf bukan jatuh miskin tetapi justru tambah kaya seperti itu. Jadi keajaiban daripada sedekah. Kenapa? Karena memang Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang yang salah satu sahabat yang rajin sedekah. Seluruh keperluan rumah tangganya Rasulullah itu dijamin sama Abdurrahman bin Auf. Jadi rumah tangga Rasulullah itu dijamin kehidupannya sama Abdurrahman bin Auf. Kemudian para sahabat yang tidak, mohon maaf, belum punya rumah, maka diberikan tanah, kemudian dibangunkan rumah oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan, tanganku membalikan batu saja, maka niscaya di balik batu itu ada emas. Artinya bagaimana tiadalah Abdurrahman bin Auf melakukan sebuah bisnis kecuali bisnis tersebut itu gol jadi dan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, untung dan berkah. Oke, baik, luar biasa. Dari Kang Andri ada nggak yang mau disampaikan? Atau mau bertanya juga boleh. Sedikit aja dari saya mungkin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ada penjelasan dari Kiai Haji ya bahwa dahsyatnya sedekah ada 3 ya. Yang pertama adalah penolak bala, yang kedua adalah menarik rezeki, yang ketiga adalah benteng masuk neraka ya. Kayaknya kalau secara personal pengen berlomba-lomba untuk sedekah. Secara perorangan personal mungkin tidak ada hitungan yang mutlak sedekah ya. Kayak gitu ya. Yang saya pengen tanyakan adalah hubungannya antara suatu perusahaan yang mana secara akunting dengan pengeluaran sedekah itu sendiri. Sistem atau cara seperti apakah agar si akunting itu mengerti bahwa pengeluaran dari keuangan perusahaan itu untuk sedekah
kadang di akunting itu kan kalau keluar dana itu adalah pengeluaran, sedangkan janji dari Allah adalah sebanyak mungkin sedekah akan kembali setelah rezekinya kan gitu ya. Sangat bertolak belakang dengan akunting gitu kan. Betul. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan pemahaman terhadap sosok akunting yang agar bisa memahami dengan arti dari sedekah itu tersendiri. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ini kayaknya memang agak sulit. Saya cukup paham itu. Artinya sebetulnya nggak ada di akunting itu sedekah. Betul. Dalam ininya sedekah. Tapi wallahualam mungkin ada beberapa ya. Tapi memang ini agak sulit. Kang Minandar, Ya. kalau melihat dari manajerial perusahaan sendiri, kan tentu ini harus dibangun secara profesional, terus kemudian tidak mudah lah. Saya tahu membangun perusahaan itu tidak mudah. Tapi kenapa Kang Minandar juga punya inspirasi atau punya tadi yang disampaikan untuk sedekah dengan mudah segala macam, dari mana ilmunya dan bagaimana itu bisa dilaksanakan dengan baik? Oke, bagi saya bahwa yang pertama doa dari seorang ibu. Setiap saya melangkah kemanapun, saya pasti mengabari ibu saya dulu, minta doanya, dan saya memberikan apa yang ibu saya butuhkan. Ada singkat sedikit saja ketika beliau masih aktif bekerja menjadi seorang guru dan bolak-balik ke rumah masih pakai angkot. Akhirnya saya bilang, Wah, ganti saja pakai Grab biar saya yang bayar. Ibu tentunya jangan, sayang, tapi saya paksa aja jangan pakai Grab. Dalam jangka waktu sekian bulan ibu saya pensiun. Saya meminjamkan Grab bolak-balik dan saya bayar kalau ganti dengan sebuah kendaraan baru bagi saya. Fantastis begitu, insya Allah. Jadi ketika mengeluarkan sedekah sedekah, jangan berhitung tentang berapa akan yang kembali, tapi keikhlasan. Makanya gampang, tapi tentunya mengolah sebuah perusahaan ada sebuah sistem manajer di accounting, finance yang harus apik, betul, tidak salah. Sebuah perusahaan membaik keuangannya tentunya tidak lepas dari seorang accounting finance. Tapi tentunya untuk bersedekah tidak ada hitungan manusia, berbeda dengan hitungan Allah. Ketika memberikan rezeki, bisa saja apa yang dikeluarkan perusahaan menurut accounting bisa saja minus, tapi secara overall growth dari income dan sebagainya, dan juga tidak terlepas dari rezeki bukan hanya dalam bentuk uang, sehat, keluarga yang rapi. Betul. Itu adalah rezeki terbesar. Oke, baik. Artinya memang beda lah hitungan manusia dengan hitungan Allah ya. Itu yang saya dapat petik dari Kang Minandar. Saya ingin bertanya. Boleh Ustaz. Kang Minandar. Ya, Karena kami mendengar bahwa semaju ini sedekahnya luar biasa. Artinya bahwa pernah mendapatkan satu job, ada margin, dari margin tersebut dianggaplah 100%, 50% disedekahkan. Jadi 50% ke perusahaan. Saya ingin bertanya juga, apakah selama ini semaju yang sedekahnya tidak artinya tidak menghitung-hitung lah gitu. Saya ingin bertanya, karyawannya ini apa semaju ini perusahaannya naik atau turun kan gitu aja sih. Terus karyawannya apakah misalkan sejahtera atau tidak gitu. Ini itu aja saya tanya. Oke, baik. Tapi kayaknya pertanyaannya Ke saya mungkin. Andri, jangan dulu dijawab. Ini menarik karena memang saya pertanyaannya rugi apa enggak sih? Tahu jawabannya di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu ngobrol perkara sedekah, tetap bersama kami. Alhamdulillah masih di Lentera Kolbu. Kita lanjutkan ngobrol perkara ajaibnya sedekah. Tadi sudah ada pertanyaan dari
Pak Haji Kibuya soal rugi nggak singkatnya gitu aja. Jadi sedekahnya ternyata jor-joran katanya, tapi kemudian pertanyaannya ini perusahaannya jadi merugi atau enggak, karyawannya jadi jadi apa? Jadi rugi atau enggak, gajinya kurang atau gimana? Sebelum ke yang punya atau Kang Winandar, ke Kang Andri dulu. Kang Andri, pengalaman gimana? Pengalamannya seperti yang tadi diutarakan pertama kali sama dia, bahwa dengan sedekah adalah penarik rezeki. Dengan bisa dibilang bahwa PT Semaju Elang Putra yang dipimpin oleh Pak Winandar Saputra itu sedekahnya bisa dibilang jor-joran ya, seperti yang tadi dibilang bahwa 50% dari keuntungan itu disedekahkan. Alhamdulillah, bukan malah merugi, tapi dengan sedekahnya yang ajaibnya, hari ini sedekah, besok keluar lagi PO yang lebih dari apa yang diterima sebelumnya gitu. Atau itu memang sudah direncanakan kali? Rencanakan dari Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya, karena janji Allah mungkin ya. Bagi mereka yang bersedekah akan dibalas berlipat-lipat rezekinya, dan alhamdulillah itu diterima oleh yang tidak sangka, diterima oleh PT Semaju Elang Putra. Yang keduanya menyangkut dengan kesejahteraan karyawan, yang alhamdulillah sampai saat ini karyawan tidak ada yang berkeluh kesah menyangkut dengan kesejahteraan. Apalagi tadi bahwa tidak hanya bersedekah terhadap orang lain aja, yang pertanggal 15 beras itu kami pun karyawan setiap tanggal 15 mendapatkan 1 karung beras untuk keluarga. Dan alhamdulillah secara nominal mungkin saya karyawan di sini yang sebelumnya belum mendapat beras harus membeli beras mungkin 300.000 per bulan. Setelah mendapatkan sedekah beras dari Semaju, 300.000 mungkin bisa kita tabung. Itu menjadikan salah satu bentuk kesejahteraan yang kami dapat dari PT Semaju Elang Putra. Tapi kan biasanya adalah hati kecil, ngapain sih keuntungan besar tapi kemudian disedekahin gitu? Kalau itu mungkin berpikirnya bagi akuntin ya Pak ya. Kalau karyawan nggak tahu, yang penting karyawan tiap bulan mendapatkan haknya yang telah menyelesaikan kewajiban dalam per bulan. Apalagi ditambah dengan kesejahteraan yang diberikan oleh pihak Semaju. Oke. Kang Winandar, tantangan atau challenge-nya apa sih menghadapi ini? Kan mungkin saja ada godaan setannya yang bilang jangan dulu deh, sedekahnya nanti aja deh. Pasti kan challenge pasti ada aja. Nah, menghadapi tantangan-tantangan itu gimana, Kang? Kalau yang saya hadapi saat ini memang ketika godaan syaitan itu adalah perhitungan. Baik. Itu tipis sekali ketika kita mencoba untuk bersedekah dengan nominal tertentu, maka next order itu harusnya goal. Itu adalah berat sekali. Hilangkan semua. Biarkan lillahi ta'ala. Itu yang berat, jangan sampai tergelincir dengan kita berniat sedekah untuk mendapatkan order banyak. Itu efeknya ketika berharap seperti itu dan tidak goal, maka kecewa berat gitu kan. Tapi dengan lillahi ta'ala, jauhkan hati dari perhitungan manusia. Insya Allah akan memberikan kemudahan. Contohnya misalnya ketika karena kami bidang pemesinan kompresor high risk, ketika kita memperbaiki sebuah mesin, starting mesin awal sangat high risk, apakah baik hasilnya atau tidak, itu harganya ratusan juta mesin tersebut. Ketika kita start mesin running well, customer puas, kita terhindar dari balai kerugian. Itu adalah lipat satu. Jadi tantangannya adalah pisahkan hati, ruang hati itu dari hitung-hitungan dalam bentuk nominal. Itu yang memang berat Pak, ketika merasa diri itu manusiawi lah ya. Betul, itu yang memang hebatnya, lincahnya setan gitu kan. Oke, baik. Penambahan aja, bahwa dari pimpinan Pak Win sama dari staf direksi kita punya program Pak. Apa itu? Program untuk mengumrohkan setiap tahun karyawan. Wih, luar Dan biasa. alhamdulillah bulan Agustus kemarin kami sudah launching itu Pak bersama dengan Sanama 6 orang, alhamdulillah. Wih, keren. Untuk
tahun Jadi depan mudah-mudahan 2 orang. setiap tahun ada gitu ya. Insya Allah itu salah satu sedekah terhadap karyawan mungkin ya, sedekah ibadah. Baru Dan siap dilancarkan. Karena ada ownernya Sanama, kita confirm betul ya begitu. Insyaallah. Luar biasa ya. Alhamdulillah, jadi ya makanya ini patut dicontoh mungkin oleh para pengusaha yang lain. Seperti itu. Termasuk saya juga membuat sebuah program bahwa ada sedekah umroh untuk marbot, umroh masjid atau Nah itu dia. orang-orang yang ada di pilamburan lah istilahnya itu kan gitu, terbatas dengan dana, maka insya Allah kita anggarkan dari setiap jamaah itu untuk bisa mengumrohkan paling tidak dalam satu pemberangkatan kita umrohin marbot Marbot masjid, ya. siapa seperti itu. Jadi melalui Sanama ada sedekah umroh. Umroh seperti itu gitu ya. Jadi bisa berangkat ya. Ya bisa berangkat. Kapan yang spektakuler akan berangkat? Ini insya Allah ya, spektakuler kedua kita di bulan Februari ada Februari setelah pemilu ya. hanya 26,5 juta itu istilahnya itu apa, harga murah fasilitas mewah. Oke. Jadi seperti itu. tepatnya bulan Februari. Bulan Februari insya Allah ada program Pas spektakuler umroh jilid 2 dari QC Sanama Group PT Sanama Manen Sani dengan harga 26.500.000 gitu. Baik. Program umroh tersebut mendapatkan fasilitas yang insya Allah nyaman untuk seluruh jemaah dan mudah-mudahan seperti itu. Oke, termasuk jika memang ada yang mau sedekah umroh bisa ikut di situ ya. Betul, saya ikut di situ. Jadi boleh ke Sanama datang. Ustaz, saya mau sedekah umroh bagi marbot masjid di mana begitu ya? Ya. Baik. Terakhir nih luar biasa bagaimana dahsyatnya sedekah ini, penutup ada yang disampaikan? Pak Andri, singkat saja. Dengan sedekah bisa membuat manusia menjadi berkah. Oke, luar biasa. Pak Kiai. Jangan terlalu sedekah karena kita nggak tahu besok lusa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa. Hidup ini cuma mudah, yang sulit itu pikiran kita. Pikiran kita yang bisa. Dan hidup itu murah. Yang mahal itu adalah gengsi kita. Oke, yang mahal adalah gengsinya. Pak Winanda. Dari saya, mohonlah kepada Allah ketika kita tidak melakukan sedekah hari ini, lakukan sedekah sesegera mungkin. Nah, oke, baik. Jadi hari ini apapun dalam kondisinya sedekahlah begitu ya. Pak Haji Ustadz Agus, penutupnya. Salah satu permintaan ahli kubur itu ingin dikembalikan ke dunia walaupun kita besar ini. Kemudian yang ditanyakan kepada dia, mau apa kamu kembali lagi ke dunia? Kamu sudah di dalam kubur, saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah melapangkan kubur. Jadi sedekah itu bukan melapangkan rezeki saja, tetapi ternyata melapangkan alam kubur. Jadi orang yang belum dikubur yang Indonesia yang sedekah. Kira-kira orang Eropa yang Korea. Itu aja sih. Kalau pengen merasakan mati aja dulu. Terima kasih atas. Nah, jadi beberapa poin yang penting dari Pak Haji Ustadz Agus Subiocepo tadi sudah banyak yang kita petik. Dari tadi sudah ada 3 poin bagaimana sedekah ini tadi membuka rezeki, terus kemudian menolak balai dan membentengi dari siksa api neraka, dan terakhir ternyata melapangkan alam kubur. Ini yang dari Pak Ustadz Agus Subiocepo sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita dan kemudian menjadi inspirasi. Apalagi kita punya tokoh inspirasi dari Pak Winanda menyampaikan bagaimana perusahaannya tuh bisa memberikan sedekah hampir 50% untuk sedekah saja. Tutup mata tanpa hitung-hitungan, serahkan kepada Allah, ternyata bisa begitu ya. Itu yang terjadi dan sudah ada testimoni dari karyawannya, bukan dari orang lain. Memang terbukti. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.